kasih dan penyayang, dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, Kau buka sumber kebahagiaan yang diperuntukkan bagi kami sejak diciptakan. Semoga perintah-Mu tetap menjadi pedoman hidup kami. Ajarilah kami menimba kebijaksanaan yang kami perlukan untuk dapat memasuki kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup, hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi iman karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggalkan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia,
memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu Ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, bacaan Injil ditutup dengan kalimat, "Engkau tidak jauh lagi dari kerajaan Allah." Kalau kita sebentar, misalnya malam, tiba-tiba ada malaikat datang, "Engkau tidak jauh lagi dari kerajaan Allah," kamu tolak, karena berarti semua mati, semua dekat. Tapi konteks bacaan Injil bukan semua pergi atau belum, tapi lebih engkau semakin menghayati apa yang menjadi hakikat dari kehadiran Allah di dunia. Itu kata-kata Yesus kepada orang Yahudi yang ahli Taurat. Bagus kalau diingat sedikit. Orang ahli Taurat itu berarti dia tahu, dia hafal, dia paham tentang semua hukum Yahudi. Banyak hukum Yahudi. Kalau orang mau tahu itu, sebagian dari buku Taurat itu kan kita pergunakan dalam kitab Perjanjian Lama. Misalnya Pentateuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Belum ditambah-tambah tuh nabi-nabi, bla bla. 5 ini saja yang utama. Kalau dia baca kitab Keluaran sebanyak aturan. Bilangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, banyak aturan tentang pengudusan tentang Allah. Ulangan, dia mengulang itu 2 hal ini. Hampir semua berbicara tentang aturan. Demi untuk menjabarkan 10 perintah Allah. Maka hampir semua diatur, makan pun diatur. Kalian tahu kalau tidur boleh diatur, nggak ada bernapas mesti 2-1. Kalian tahu, belum sempat baca. Atau 1-2. Nah itu beringus itu. Tapi kalau saya dengar cerita dengan orang ini, banyak mereka. Tapi demi ini, supaya jangan lupa tentang nomor 1, hukum terutama, mencintai Allah. Semua yang dibuat sebagai bentuan untuk mencintai Allah. Bukan mencintai, menunjukkan keyakinan bahwa mereka cuma percaya satu Allah. Maka dalam agama Yahudi, orang ahli Taurat ini dia tahu hukum cuma satu, cintailah Allah. Yang lain-lain itu ada dia punya turunan, termasuk mencintai sesama. Dia cuma salah satu dari bagian cintailah sesamamu. Maka ketika Yesus memberikan angkat hal yang kedua dan diakui oleh orang Yahudi itu, dia mengatakan sungguh bijaksana. Artinya dia boleh menyimpulkan bahwa memang hukum Allah itu penting, tapi masih ada yang tidak kalah, bahkan yang sama, selevel. Memang kalau kamu sebut ada orang bilang yang pertama, yang kedua, berarti seolah-olah struktur 1, 2.
Padahal sebenarnya bukan yang ini pertama, kemudian ini. Enggak, ada dua, satu, dua, atau satu, dua. Perang di DPT kan dulu ada itu. Wakil ketua satu, wakil ketua dua. Seolah-olah wakil ketua satu lebih penting dari wakil ketua dua. Nah lebih tidak tuh wakil ketua 20. Senintom bikin apa tuh ke 20 ini karena dia nanti bertugas ketika ke 19 di atas mati. Tapi ini bukan subordinasi, tapi yang pertama dan yang kedua. Dan itulah yang menjadi hukum Kristiani yang dibawa oleh Yesus. Dia rubah pemahaman tradisi Yahudi yang dijadikan akhirnya diwariskan menjadi tradisi Kristiani. Cintailah Allah dan cintailah sesama manusia. Yang dia punya maksud gampang. Jangan sampai menunjukkan cinta pada Allah dengan mengorbankan manusia. Dalam gereja Kristiani Katolik sebenarnya, bukan sebenarnya, terutama karena sebenarnya itu yang kita tahu, tidak akan pernah diizinkan atau dianggap dibenarkan baik secara moral atau apa saja menistakan sesama demi nama Allah. Itu kebohongan besar. Jangan pernah demi nama Allah dan membunuh orang lain. Itu kebohongan besar. Itu bukan moralitas Kristiani karena harus sejalan. Jangan sampai mengutamakan manusia lupa bahwa Allah ada. Itu juga kebohongan besar. Itulah humanisme, itulah kecenderungan ke menjadi ateisme. Kalau humanisme kan itu, yang penting kemanusiaan. Allah itu nomor 2. Ini tuh bahaya juga. Yang penting Allah, sesama itu nomor 2. Ini juga bahaya. Menjaga itulah yang paling sulit, paling setengah mati. Contohnya gampang. Yang kecil-kecil sampai yang besar. Umat yang terkasih itu Pastor Parwoki, dia selalu atur bawa natura wilayah lain. Proses ngana bawa. Orang saja. Tuh pastor dia, haleluya. Natura, apalagi kalau dia kirim natura. Memang natura bukan Indomaret. Dan kalau kok natura kamari, Indomaret. Malah kok sudah betul pun dia bawa kamari, sapi datang. Bingung deh kita memang tuh persembahan sapi. Saya menerima terima kasih. Tapi apakah yang memberi itu, yang membawa itu memang sungguh-sungguh dia berikan dari kehendaknya tersendiri atau ya salah-salah so kita pegiliran, berarti terpaksa. Maka saya yang mengatur itu, seringkali kita mengatasnamakan Tuhan, tapi belum tentu untuk saya. Saya bilang kepada umat yang terkasih, wajib bawa natura. Karena itu dalam itu mesti ada. Saya bilang itu dalam liturgi gereja ada persembahan. Betul toh? Ada toh? Ada. Tapi belum tentu motivasi dalam saya untuk itu. Ketika dia cuma bawa tuh, siapa yang bawa tuh? Nggak berguna buat kita. Nah berarti saya menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi saya. Itulah yang mengatakan seolah-olah mencintai Allah, tapi sebenarnya mengorbankan orang lain. Itu bukan Kristiani. Kedua, tanpa mungkin sedikit privacy saja kan. Ini ada kita kenal umat, bukan di kuskupan sini, bukan di kuskupan sebelah.
sebelah. Ya tuh sebelah. Di sebelah kan ada banyak, muka belakang tuh, termasuk balik ulang di sebelah itu. Nah, itu. Mari kita tidak bilang di sini, kita bilang di sebelah. Nah, itu. Berapa hari lalu dia memaki buat ini, ada kekacauan besar karena imam itu mundur. Tahu dia mundur karena semalu hati. Karena malu hati, yakin ada anak umur 7 tahun. Mas selama 7 tahun dia pastor paroki di situ. Nanti ketika dapat tahu dia minta mundur. Seandainya tidak dapat tahu dia tidak pernah mundur. Tahu itu maksud? Orang boleh 7 tahun tampil perfect, seolah-olah baik, tapi belum tentu di dalamnya baik. Kita boleh berpura-pura mencintai Allah, pura-pura mencintai sesama, cuma demi orang lihat, tapi belum tentu dari saya sendiri, keyakinan saya, apa yang saya buat seperti itu. Sama. Cuma kasih contoh supaya ada yang tersinggung. Daripada tuh DP laki dia tahu kudus, nanti cek kamari, dia bilang DP anak serani, dia cek anak sendiri mar dan birman, tidak lebih bilang gitu. Kita boleh menampilkan sesuatu kebaikan, tapi seringkali motivasi mencintai Allah, jangan sampai mencintai sesama. Mencintai Allah ada banyak. Yang pernah saya bawa kurban, dan seringkali itu dianggap yang baik. Tentu. Karena semua orang yang bawa kurban yang banyak oleh Yesus dianggap hebat. Maka benari kata-kata orang ini yang dipuji. Mencintai itu lebih penting dari segala macam persembahan. Maka yang lebih penting apa yang di dalam, bukan apa yang saya bawa. Terakhir, orang banyak kali mau membuat mencintai Tuhan. Kita bagus ini. Di Warta Paroki kita kan umumkan minggu yang lalu. Yang mengumumkan sebentar. Orang di belakang situ kan semua ciri. Saya bilang kita belum mau ciri sekali. Mungkin tunggu sampai lebar itu ciri jo semua barang serta gantung baru kurang bikin satu kali. Begitu tuh. Sama yang tuban oto dan tuh. Masih ada gigi, masih ada tak, kebiar. Nanti so kasih licin satu kali jo, kong dia bocor berganti. Nah itu. Hemat itu. Oh. Tergantung di belakang. Dia biaya itu besar. Mengapa? Karena di belakang kan tali tinggi. Tanah tinggi. Orang di bawah ini rendah. Oh. Tiap kali dia turun tuh tanah longsor. Dia tutup. Tuh air kan biongo dia nggak berpikir tuh air tuh biongo, dia cuma lihat fotoprop, dia ke bawah, dia ikut di bawah. Nggak ada kan tuh air yang naik ke atas, air maniso itu, air kan ikut di bawah. Maka dia makan tuh orang terbagian Pak Gredi, dia bagi. Ini longsor, dia bagi, dia tenang biongo. Maka orang pun kita dari pastor dia mau biongo sama dengan air. Dan kita yakin tuh umat di sini nggak biongo sama dengan air. Ikut. Nah. Orang mesti tutup, talut dulu, baru mesti sampai di belakang itu. Sepiten sota ganteng. Saya bilang Pak pastor, tapi pembantu ini. Berikut orang-orang dia redo. Kalau untuk keluar kon kecil, anak punya ini. Karena benar ini kan struktur lomo semua berapa belas tahun orang mesti buat ini kan kalau orang bikin sendiri nggak berjaya. Maka dia daftar bank. Pertanyaannya siapa mau bikin? Ada orang bilang gampang pastor, rata saja setiap keluarga begini. Benar, dapat dengar adil, marnya tidak adil. Mengapa tidak adil?
kita boleh mengatakan memberi atas nama rumah Tuhan sebagai bentuk mencintai. Tapi ingat, jangan lupa memberi itu jangan sampai mengorbankan orang lain. Karena rata itu dapat dengar adil maka tidak adil. Itu adil yang benar, yakni berikan kesempatan pada orang dan berikan dia kebebasan untuk memberi sesuai keputusannya. Itu baru moralitas. Maka kan saya mengatakan minggu yang lalu, itu ada sumbangan pasir bang. Nanti mulai, langsung mesti mulai. Kalau dia banjir sama itu angin kalamari, hampir terangkat tuh lantai 2 kalamari. Tuh angin berputar. Untung tuh pastor kan dapat pegang baik-baik karena dia tuh ke atas. Semua lebih rusak, orang mesti buat. Dan itu harus selesai dalam 2 bulan. Itu yang saya bilang. Kalau kita cuma menentukan, tidak ada. Karena nanti umat masing-masing pribadi, keluarga beda. Berikan ruang, itulah kebebasan. Siapa yang mau membantu, silahkan. Ingatkan orang, tapi jangan paksa orang. Karena menjadikan semua hal berkaitan dengan Tuhan untuk kepentingan pribadi itu bertentangan dengan hukum kasih. Sama dia yang seulang-ulang sebelumnya, yang masih muncul rosario. Pantas ada keluarga yang cuma rosario 2 kali, 3 kali. Karena kalau ada giliran pada dia rosario, dia mesti sedia amplop lagi. Sosadia kursi, sosadia minum, masih sedia amplop. Kasihan tuh doa rosario. Apalagi kalau dia 5 kali. Memang ngoni salam Maria dia bilang gini. Wah, salam Maria penuh ngoni, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Dia dalam hati POL dia ngoni. Ya, mengapa? Karena tuh liturgi menggunakan nama Allah seolah-olah mencintai Allah. Tapi tanpa disadari, seringkali apa yang kita sebuat dalam bentuk mencintai Allah tidak setara dengan mencintai sesama. Malahan yang lebih gila menurut Kristus, nanti bacaan berikutnya akan dengar. Apa yang kau perbuat pada orang yang paling hina, itu kau buat untuk aku. Apa dia mau bilang? Tidak usah pusing untuk Allah. Jangan cemas tentang Allah. Allah tidak pernah mengharapkan hormat saya. Allah tidak pernah mengharapkan cinta saya. Yang dia harapkan satu, backing ke orang lain, peduli dengan sekitar, itu sama dengan menghormati saya. Tapi kalau ngana tiap hari, rosario itu rosario coklat dia solikan di leher, tu salib, kurang sama dia tujuh baca tarik kamar mandi. Sejak perarakan, tiap hari. Merendah peduli dengan orang lain, menurut Kristus ngana munafik karena tidak menghargai orang. Tidak usah peduli itu Allah apa yang kau perbuat pada orang, itu puncak kasih. Semoga demikian. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan meneruskan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Clara Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, Yesus duduk di sisi Bapanya, di mana Ia selamanya menjadi pengantara kita. Maka marilah
kita memanjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Bapa menambahkan hati umatnya yang sedang dianiaya agar bertahan dalam penderitaan dan tetap percaya akan sabdanya. Janganlah takut, aku telah mengalahkan dunia. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa membimbing masyarakat kita agar mereka makin terpengaruh oleh hukum cinta kasih-Nya berkat kesaksian hidup umat-Nya. Marilah kita bagi mereka yang tak melihat jalan keluar dari kemalangannya, semoga Bapa membimbing mereka yang tak melihat jalan keluar dari kemalangannya agar dapat bertemu dengan seseorang yang memberikan cahaya kepadanya dan mengajar dia bahwa dialah Bapa sekalian orang. Marilah kita bagi kita masing-masing di sini, semoga Bapa mendampingi kita masing-masing di sini agar teladan dan kekuatan Yesus Putranya selalu mendorong kita dalam hidup dan karya kita. Marilah kita Kita berdoa juga bagi mereka yang mau menyatukan doa dan syukur dalam perayaan Ekaristi. Sama dengan wilayah rohani Santo Ambrosius, kita mau bersyukur untuk rahmat penyertaan Tuhan dalam persiaran mereka sebagai persekutuan umat. Semoga syukur yang dipanjatkan ini sungguh dapat menjadi berkat untuk rencana-rencana baik mereka, terutama memberikan kesaksian tentang kasih Kristus di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Semoga kehadiran mereka dalam kebersamaan, dalam perjalanan bersama, sungguh dapat menjadi wajah gereja di lingkungan sekitar mereka. Marilah kita mohon. Kita juga mau bersyukur bersama dengan keluarga Pinangkaan Takapahan, khususnya untuk rahmat hari ulang tahun Ibu Norma Takapahan dan anak Virgi Pinangkaan. Semoga syukur ini berkenan kepada Allah. Semoga mereka di ulang tahun ini semakin dimampukan, didewasakan dalam iman, harapan dan kasih, sehingga harapan-harapan baik mereka, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga, dapat terwujudkan. Marilah kita mohon. Akhirnya kita ingat juga anggota keluarga kita yang telah meninggal, yang dalam iman kita, mereka tetap menjadi bagian persekutuan para kudus bersama dengan kita di dunia ini. Terlebih lagi dalam masa-masa novena untuk peringatan arwah ini, kita mengingat saudara-saudara kita, Yonas Undeng Runtulene yang meninggal 24 Oktober, untuk Petrus Tuera yang meninggal 5 tahun yang lalu,
untuk Albiat Musung yang meninggal minggu yang lalu, untuk Kosmas Tenek, dan untuk Aloysius Tenek, Katrin Kaunang, untuk F. Karnyoto Kasan yang meninggal 23 Agustus, dan Yeri Jeffrey Karnyoto yang meninggal 9 Mei 1993. Bersama dengan keluarga-keluarga mereka, untuk Nenek Tuera, keluarga Tenek Segar Laki, kita mau berdoa semoga harapan keluarga dapat terkabulkan. Semoga doa kita dapat menjadi berkat bagi mereka. Semoga amal baik mereka selama hidup dapat menjadi siri atas kelemahan keterbatasan mereka, sehingga mereka diperkenankan mengikuti perjamuan abadi surgawi. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, karena didorong oleh sabdamu, kami mau tetap memihak pada Yesus Putramu, mau mengabdi Engkau dengan segenap hati dan melayani sesama seperti diri sendiri. Sudilah menerima niat kami ini dan mengabulkan permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, Selamatkanlah kami, karena salib dan kita sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam. Agnus Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah, Bapa di surga, antarlah kami sekalian memasuki kerajaan-Mu, di mana orang saling menaruh cinta kasih, serta merasa aman, sentosa, dan terjamin, karena Engkau telah mendahului
dan menaruh cinta kasih kepada kami sebelum kami berseru kepadamu dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan dulu 2-3 menit, mohon waktu pengumuman. Pertama-tama terima kasih semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, baik yang mulai dari hari kemarin kebersihan, dekorasi, sampai para petugas untuk pagi hari ini. Semoga harapan baik Anda semua dapat terkabulkan. Hal-hal berkaitan dengan kegiatan khususnya liturgi di paroki dapat dilihat dalam warta paroki yang ada. Di sana ada, jadi umat yang terkasih, khususnya mungkin Dewan Paroki, hari Rabu sampai hari Jumat ada pelatihan aplikasi keuangan, memang untuk tim paroki, tapi akan juga bergabung tim keuskupan di paroki GPI, karena DP Pastor Paroki itu ketua tim Monef. Dan nanti minggu datang itu bagi mereka yang menggunakan ruang-ruang, bukan minggu ini, minggu berikut, Legio kah, mungkin mau cari tempat lain karena ruangan di belakang akan dipergunakan selama 1 minggu untuk pemeriksaan laporan dan program paroki-paroki se-keuskupan Manado. Maka ini boleh sembarang orang masuk. Itu minggu depan. Sehingga yang biasa ada Legio yang berdoa mungkin tidak di dalam, di luar setengah. Bagusnya kalau berdoa kok Pak Ujang, aduh gak ada sama yang di Lourdes. Hal yang berikutnya yakni mohon perhatian untuk catatan rencana perbaikan talut dan fondasi. Terima kasih yang sudah menyumbang. Kita harus mengejar ini dan saya rasa kita harus sepakat ini urgen. Kalau ditinggalkan, dilupakan akan semakin beban berat untuk berikutnya. Maka di sana sebenarnya saya merencanakan memanggil ketua-ketua wilayah rohani, tapi nanti sampaikan di grup saja. Prinsipnya sederhana, mohon bantuan pimpinan kelompok, kira-kira bisa menginventarisir, mengidentifikasi pribadi atau keluarga, entah umat atau belum yang dikenal, untuk secara perlahan mengambil bantuan untuk rencana perbaikan talut bagian belakang. Kalau tidak percaya, pilih sendiri. Kita mesti buat talut dan fondasi. Seharusnya mesti taruh sampai di belakang, karena gedung gereja ini sudah begini, tabukan. Kita harus memperbaiki. Malah itulah bentuk terima kasih kepada mereka yang telah memberi untuk ini. Kita cuma 16 wilayah rohani. Kita berkeliling di keuskupan, tidak ada satupun paroki yang 16 wilayah rohani mampu bikin satu gedung gereja sebesar begini. Nah, maka ini mujizat terjadi 16 wilayah rohani. Jadi bergereja lebih dulu. Kata. Jadi itu orang pelan-pelan. Ini cukup besar, masih banyak, tapi itu adalah tahap pertama. 115 kubik, batu dasar, pasir 164 kubik, semen 700 sak. Itu hitung kubik, kalau ada ukur diameter. Kalau dihitung material, gampang. Batu, kalau pasir satu red itu 4 kubik stone. Tadi belum tanya batu yang di bawah itu. Kalau batu mungkin juga 3 kubik atau 4 kubik, 3 kubik stone. Jadi kalau mau hitung red maksudnya, mungkin mohon bantuan mengidentifikasi anggota umat keluarga yang bisa mengadakan perlahan-lahan, dan informasi itu langsung kepada saya. Karena kita baku atur dengan pembantu. Tapi pembantu mau urus tuh di Kokah. Nah, dia ke bos urus tuh di pusat paroki. Nah, karena kan kalau bos udah besar sedikit, jadi tuh pembantu kan kecil sedikit. Mudah-mudahan dia tidak dengar. Hingga
Di sana masih lama, tapi kita di sini kita punya harapan, kita boleh sepakat, boleh selesai setiap tanah tidak berguguran. Ada yang terima kasih yang sudah membantu alat. Nah, kita mau pasang talut, fondasi, taruh tanah, baru alat boleh lewat, dia boleh sampai dengan di belakang untuk bantu naikkan. Semua alat itu gratis, minyak gratis, kendaraannya gratis. Jadi ada orang yang menyumbang. Baik juga kita, biar susah sekali boleh juga menyumbang. Tapi jangan kemang cuma nyumbang kong soterik mati kelaparan di rumah kena. Siapa? Tuh mau beli supermida, dibeli batu. Nah itu kemang sumber dosa. Mohon bantuan ketua-ketua wilayah rohani untuk menginformasikan, menulis yang membantu supaya semua ada kepastian material atau apa saja. Kalau tidak, kita akan, saya mohon dapat informasi dalam 2 minggu pertama. Kalau tidak, kita akan membuat kebijakan yang lain. Karena kita tahu bersama ada bendara di sini, saldo paroki kita bersih cuma sekitar 80-an. Kang, ayo. Bukan M. Ada 100 lebih tunggakan ke kuskupan 40-an harus kirim. Tinggal cuma 80-an. Padahal diharapkan ada deposito untuk supaya umat tahu siapa yang meminta-minta. Silakan lihat. Ini di luar budget, tapi kamu tunggu tahun datang, sore kita gantung nih. Jangan-jangan ada tuh udah maruku di WC, dan buka pintu sudah di air, nggak bingung karena sucian. Betul dia keluar, sudah bukanya dia di air, nggak lebih gila. Bukan untuk saya pribadi, tapi untuk kita bersama. Tanah kita, lahan kita, area kita harus amankan dulu batas-batasnya, baru mulai bangunannya, baru mulai perbaikan beberapa hal yang dianggap perlu dan penting. Memang beban besar kita besar, tapi kalau kita sungguh-sungguh punya keinginan saling membantu, saya percaya orang boleh memperbaiki banyak hal di gedung gereja ini. Sekali lagi, terima kasih sudah membantu, dan mohon kalau ada ketua wilayah rohani di sini, kira-kira boleh list pastor keluarga ini dia siap untuk ini. Kita cuma mau catat, rekap, karena DPT sudah masa transisi, maka untuk sementara semua tugas-tugas berkaitan dengan DPT ada pada pastor paroki. Itu saja beberapa informasi, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.
Santa Teresia dari Kalkuta, doakanlah kami yang diingatkan kembali untuk